Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sumber Gunto TV di rubrik acara Ngobrol Santai, Santai Tapi Berisi. Nah, pemirsa Sumber Gunto TV dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya spesial. Sumber Gunto TV dalam rubrik acara Ngobrol Santai ini kayaknya selama ini nggak pernah tidak mendatangkan narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini kita mengundang salah satu narasumber dari kalangan remaja atau anak muda masa kini, generasi milenial yang sangat berkompeten di bidang kepemudaan, dan dia adalah salah satu tokoh pemuda di Desa Sumbergonto. Dia adalah ketua dari PIK-R. Apa itu PIK-R dan siapa dia? Nanti langsung saja kenalan dengan beliau. Yuk. Selamat sore Mbak Sasa. Kalau saya panggilnya Mbak Sasa, nanti kenalan aja sendiri. Iya, baik. Selamat sore Pak Uge. Gimana kesibukan untuk akhir-akhir ini Mbak Sasa? Apa aja? Akhir-akhir ini masih sibuk kuliah Pak. Kuliah ya? Sibuk kuliah, terus juga ada sedikit kegiatan di genre, ada juga kegiatan di PIK-R gitu. Oke. Nah, kesempatan kali ini coba Mbak Sasa kenalan dengan teman-teman yang ada di luar sana. Apa itu Mbak Sasa siapa, kemudian nama lengkapnya siapa, dan apa itu PIK-R? Baik. Oke, saya mau menyapa pemirsa Sumber Gunto TV dulu ya, nih Pak ya. Boleh. Oke, halo pemirsa Sumber Gunto TV. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahmatullah Pratiwi, atau biasa dipanggil Salsa, dan saya merupakan ketua PIK-R Grids atau Gerakan Remaja Terpadu Desa Sumbergonto. Nah, untuk PIK-R itu sendiri, itu merupakan pusat informasi dan konseling remaja yang kegiatannya itu berhubungan dengan remaja untuk menghadapi permasalahan di remaja itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi lebih ke arah konseling di kalangan remaja ya, karena remaja sendiri fenomena zaman sekarang ini kadang-kadang untuk curhat kepada orang tua itu kadang malu ya Mbak Salsa ya. Jadi ya kalau ada teman sebaya yang mengerti, bisa mendalami jalan pikiran anak muda itu lebih masuk kayaknya. Terus gini, apa saja sih fungsi dan tujuan PIK-R dibentuk ini? Apa aja Mbak Sasa? Jadi PIK-R itu juga merupakan wadahnya dari genre. Genre itu generasi berencana. Nah, jadi kalau remajanya yang di PIK-R itu namanya genre, nah wadahnya dari genre itu PIK-R itu Pak. Nah, kemudian untuk anggota dari PIK-R itu sendiri remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, di sini harus ditekankan belum menikahnya. Soalnya kalau sudah menikah tapi pada rentan usia tersebut juga tidak dikatakan lagi remaja gitu. Nah, untuk fokusnya itu pada persiapan kehidupan kehidupan berkeluarga pada remaja. Jadi pada remaja itu sudah diajarkan mengenai persiapan dalam kehidupan berkeluarganya seperti itu. Ada semacam pendidikan pranikah gitu ya? Nah, ada Pak. Jadi memang selain untuk menghindari permasalahan remaja, khususnya ada 3 masalah utama ya, ada seks bebas atau seks pranikah, kemudian pernikahan dini dan nafsa. Itu juga diajarkan bagaimana persiapan kehidupan berkeluarga pada remaja itu sendiri gitu. Oke. Kan ini menarik pemirsa. Terus terang aja, kan ada pendidikan pranikah, sedangkan PIK-R itu kan anggotanya semuanya belum menikah, dan artinya remaja yang belum menikah ya. Lantas dari mana ilmu yang didapat untuk mengkonseling remaja dengan pendidikan pranikah ini? Jadi yang di PIK-R itu ada namanya pendidik dan konselor sebaya. Begitu. Nah, jadi dari pendidik dan konselor sebaya ini sebelumnya itu sudah menjalani atau pelatihan gitu Pak. Pelatihan, ada pelatihannya tersendiri. Jadi nanti kalau di PIK-R-nya ya juga meskipun belum menikah juga. Iya betul kan lucu ya. Tapi kalau ada ilmunya kan bisa aja. Iya, jadi ada pelatihannya dulu gitu Pak. Jadi ada pelatihan dulu, kemudian jadi pendidik dan konselor sebaya itu. Yang didik siapa itu Pak? KUA atau siapa? Yang didik ada sendiri gitu Pak, dari genrenya atau dari dinasnya itu ada. Gitu, mantap. Kalau dinas di Kota Batu ini memang luar biasa, sampai sedetail ini menggarap anak muda ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, meningkat lagi ya pemuda di Kota Batu. Terus kan ini sebuah wadah atau organisasi ya PIK-R ini, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ada nggak syarat-syarat khusus atau caranya gimana sih kalau kepingin gabung dengan PIK-R itu Mbak Sasa?
Kalau di Sumbergondo itu sendiri Pak ya syarat utamanya remaja itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Untuk syarat lainnya tidak ada Pak. Mungkin kalau ada keinginan atau kemauan bisa langsung join gitu. Oh gitu ya. Karena Nggak harus setor KTP gitu Mbak. ya. Tapi mungkin ada itu Pak, butuh NIK itu buat mendata. Oh, gitu. Ada websitenya sendiri itu yang mendata anggota dari Big Air, kemudian Gitu. kegiatannya apa saja itu jadi ada websitenya, dan yang diperlukan itu NIK untuk mendata anggota dari Big Air itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi cukup mudah ya kalau Cukup mau jadi mudah. anggota Big Air. Pokoknya remaja dan punya tekad atau kemauan untuk ikut, ayo ikut aja di Nggih, Big nggih. Air gitu. Kalau saya pikir ini keren loh ya, keren ini. Anak-anak muda harus gabung sama Big Air ini, Harus terutama anak-anak Sumbergondo semuanya ini. banget. Luar biasa ini. Jarang-jarang ada pemuda atau anak-anak muda yang punya kepedulian di problematika pemuda ya kan. Iya Pak. Kalau sejauh ini Mbak Sasa ya, Iya. kegiatan apa saja yang sudah digalakkan oleh Big Air Sumbergondo? Kebetulan saya kan menjadi ketua Big Air baru Februari atau Januari awal tahun ini lah Pak ya. Oh gitu, Nah, belum 1 tahun ya? Belum Pak. Iya. Jadi masih tahun 2023 ini. Nggih. Dan kegiatannya masih kemarin ada pertemuan rutin dan penambahan Nggih. anggota. Kemudian juga ada dari pembinaan genre Kota Batu. Jadi kalau yang di desa itu namanya Big Air. Nah yang menaungi di kota itu ada Insan Genre, itu Ikatan Satuan Generasi Berencana. Jadi kemarin juga ada pembinaan yang dilakukan dari genre Batu dan juga ada juga dari PKB yang Desa Sumbergondo. Jadi selain dari kitanya aja atau Big Air-nya yang aja yang kumpul, tapi ada pembinaan atau evaluasi monitoring dari genre Batu itu Pak. Oh jadi hierarkinya ini sampai Kota Batu ya? Iya, ada juga yang di Jawa Timur, di Indonesia pun Oh ada ada, Pak. Iya. oh iya sampai pusat ya. Iya. Wah luar biasa ini ya. Oke Mbak Salsa sudah sangat jauh sekali langkah yang diambil sama Big Air, dan mudah-mudahan ini di masa kepemimpinan Mbak Salsa ini Big Air di Sumbergondo semakin eksis dan terus maju ya. Oke. Mbak Salsa, nggak ada sesuatu yang sempurna, nobody perfect ya. Iya. Nggak ada sesuatu yang sempurna. Pasti ada sesuatu yang menjadi kendala dan hambatan di dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi. Tak luput pun termasuk Big Air ini ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam mengelola Big Air ini Mbak? Mungkin masalahnya sama ya Pak, seperti lembaga atau organisasi lainnya. Ini juga masalah mengenai anggota. Karena mencari anggota dari organisasi itu memang cukup sulit, apalagi seperti Big Air ini kan remaja banyak kesibukannya, mulai dari sekolah ataupun kegiatan lain, ada yang les atau ada yang ikut kerja part time gitu kan Pak ya. Ya mungkin masalah utama di sini adalah mencari anggotanya. Nah jadi untuk hal itu kemarin Big Air kan ada pertemuan rutin terakhir Minggu tanggal 14 Mei kemarin, itu kita juga minta kerjasama nih kepada Forum Anak. Jadi kan kalau Forum Anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Nah, jadi kan masih ada nih rentan atau 10 sampai 25 tahun di Big Air. Jadi kita berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan Forum Anak gitu, Pak. Kebetulan juga kan kesekretariatannya juga campur Forum Anak gitu, dan juga Big Air. Jadi kita kerjasama juga. Kemarin juga mengundang dari teman-teman Forum Anak untuk ikut di Big Air. Oke, Mbak Sasa ini sekedar mungkin berangan-angan ya. Iya. Kalau di generasi saya itu ada Karang Taruna ya. Iya. Dan sampai sekarang masih ada, tetap masih ada. ada. Ya, ini ada Forum Anak, ada Big Air, ada Karang Taruna. Bagaimana membagi peran anak-anak muda membagi peran di masing-masing bidang ini, bagaimana Mbak Sasa? Kalau menurut saya, memang 3 organisasi ini atau 3 lembaga ini kan memang usianya itu ada yang berhubungan gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau menurut saya juga kalau di Forum Anak itu lebih ke bagaimana kita menyampaikan hak-hak atau suara anak gitu. Oke. Nah, Tempat berekspresi juga. Tempat berekspresi juga. Oke. Kan ada juga kalau di Forum Anak ada Jambore Anak. Iya, Seperti itu iya. kan ya anak-anak bisa menyalurkan kegiatan Bakat atau dan ekspresi minatnya. bakat minatnya bisa disampaikan di situ. Nah, kalau di Karang Taruna itu kalau menurut saya juga itu lebih sosial. Jadi lebih menyeluruh gitu kegiatannya. Kayak terjun langsung ke masyarakat atau menjadi panitia di kegiatan-kegiatan di desa itu lebih luas. Nah, kalau di Big Air itu lebih ke seperti tadi Pak ya, persiapan kehidupan berkeluarga pada remaja, kemudian juga menghindari permasalahan remaja seperti yang seks pranikah, pernikahan dini maupun nafsa gitu. Tapi di Big Air ini juga ada peningkatan life skill Pak. Karena kan memang
di dunia ini ya, di kehidupan nyata ini, life skill itu memang dibutuhkan kan Pak ya. Tidak hanya pengetahuan di bidang akademik, nah tapi life skill memang dibutuhkan. Ini di Peak Air itu juga ada pengembangan life skill. Contohnya misal public speaking, karena memang kan untuk berbicara di depan umum atau di depan orang banyak itu ada yang malu, ada yang nggak berani gitu. Nah jadi mungkin pelatihan life skill contohnya seperti public speaking itu penting. Cocok ini Mbak Sasa ini nanti apa istilahnya jadi narasumber, mungkin semacam melatih public speaking di rubrik acara Sumber Konten TV kayaknya. Mau dikontrak sama Sumber Konten TV nanti. Oke. Mbak Sasa, ini udah beberapa bulan Mbak Sasa pegang kendali atau menahkodai Peak Air ini ya. Program ke depan apa Mbak Sasa? Program ke depan itu ada rencana terdekatnya itu Pak, Posyandu Remaja. Oh gitu. Jadi kan Posyandu ada yang maaf nih, Posyandu remaja. Ini tidak sama dengan Posyandu balita. Ditimbang gitu. Kan ada Posyandu balita, ada Posyandu lansia ya. Remaja juga harus ada. Ternyata di remaja memang ada Pak Posyandu remaja. Tapi bagaimana cara kita membangkitkan itu Pak, agar menghidupkan Posyandu remaja itu. Jadi kemarin di pertemuan terakhir juga itu konsultasi sama BKB, kemudian ini nantinya mau konsultasi juga sama bidan desa. Terus kemarin juga kita berbicara sama anggota Peak Air mengenai jadwal untuk pelaksanaan dari Posyandu Remaja itu. Nah, jadi Posyandu Remaja ini rencananya diadakan setiap bulan di minggu pertama, di hari minggu pertama. Itu untuk bulan Juni depan ini dilakukan di Posyandu Dusun Segundu. Itu yang tempatnya di sebelah utaranya Bank Sampah itu Pak ya. Dan itu mungkin bagi masyarakat atau remaja Desa Sumbergondo yang mau mengikuti kegiatan Posyandu Remaja, ayo ikut saja. Kita akan melakukan kegiatan perdana. Kegiatan perdana Posyandu Remaja pukul 4. Dan itu memang kegiatannya hampir sama Pak ya seperti Posyandu Remaja, Posyandu lansia maupun balita. Kita juga ada tes kesehatan, cek kesehatan. Kemudian juga ada itu mengukur lila Pak, namanya lingkar lengan atas, itu bisa juga untuk mencegah stunting gitu Pak. Gitu ya. Jadi hubungannya memang banyak Pak ya, dari kesehatan ada, dari life skill ada, memang ayo join Peak Air. Kalau saya nanti mungkin ikut hanya untuk mengukur lengan atas saja, kok terlalu. Oke Mbak Sasa, luar biasa ini kegiatannya dari Peak Air Sumbergondo. Ya mudah-mudahan sukses selalu ya Mbak Sasa ya. Apalagi ini kegiatan perdana ini ya. Iya, masih mau menghidupkan ya. Oke siap. Namanya Posyandu Remaja. Ini unik dan menarik untuk diketahui oleh seluruh pemuda ataupun remaja di seluruh dunia tentunya ya. Ada ternyata Posyandu Remaja. Oke. Mungkin terakhir ya Mbak Sasa ya. Kira-kira ada nggak kesan-pesan ya dari Mbak Sasa selaku Ketua Peak Air? Nah, tentunya pesan kepada siapa? Kepada pemuda, seluruh pemuda tentunya, terutama pemuda Sumbergondo. Dan barangkali di forum ini Mbak Sasa bisa campaign ya atau kampanye kepada pemuda Sumbergondo ataupun pemuda seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dengan Peak Air. Silakan. Baik, mungkin sebelumnya ini saya tadi lupa menyebutkan Pak. Jadi kemarin juga kegiatan Peak Air Sumbergondo atau Peak Air Kids ini kemarin ada Safari Ramadan bekerja sama dengan Insan Klinik Kota Batu. Itu kegiatannya santunan kepada anak yatim. Dan kebetulan tuan rumahnya di Peak Air Kids. Nah, sebelum itu juga ada kunjungan itu dari Wonosobo Pak. Dari Forum Wonosobo. Udah berkunjung ke sini? Sudah. Bertamu ke sini Pak. Bertamu di Peak Air Kids Desa Sumbergondo juga itu juga menjadi langkah awal dan besar juga karena kita menjadi studi banding kan berarti percontohan Pak ya. Jadi mungkin bisa Peak Air itu lebih baik lagi ke depannya agar sebagai tuan rumah atau dapat kunjungan lagi gitu Pak, sebagai percontohan lagi. Nah, mungkin langsung ke pesan kesannya dari remaja. Kita juga bisa berkontribusi loh sebenarnya dari remaja usia 10 sampai 24 tahun itu kita bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan ataupun kegiatan gitu. Nah, untuk remaja khususnya remaja Desa Sumbergondo, ayo kita menjadi bagian dari generasi berencana, khususnya menjadi bagian dari Peak Air untuk apa? Untuk persiapan kehidupan berkeluarga kita nantinya dan juga melanjutkan transisi kehidupan
sehingga kita nantinya bisa menjadi generasi emas, mewujudkan generasi emas atau menuju Indonesia for golden generation for the better future. Luar biasa. Nantinya generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Oke, mari untuk khususnya warga Desa Sumbergondo dan remaja Desa Sumbergondo, mari menjadi bagian dari PIKR Grids, Gerakan Remaja Terpadu Desa Sumbergondo. Luar biasa, keren. Oke. Luar biasa Mbak Sasa untuk ngobrol kita kali ini ya. Terima kasih sudah datang ke Sumbergondo TV dan menjadi bagian daripada Sumbergondo TV untuk memberikan sumbangsih, saran, pikiran, tenaga dan potensinya untuk pemuda Sumbergondo pada umumnya. Oke. Baik, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan atau lain program ya. Saya akan menunggu hal itu, Pak. Oke, siap. Oke. Baik, pemirsa Sumbergondo TV dimanapun Anda berada, akhirnya selesai sudah acara kita ngobrol santai tapi berisi dalam episode kali ini bersama dengan Mbak Sasa, narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.